Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Sahabat sejarah, kali ini kita akan menyelami kisah seorang raja besar dari Sulawesi Selatan. Sosok yang namanya harum bukan hanya di Makassar, tapi juga ditakuti oleh Belanda. Dialah Sultan Hasanuddin sang ayam jantan dari timur, pahlawan besar yang kisahnya tak pernah lekang dimakan waktu. Menurut sumber Wikipedia, Sultan Hasanuddin dikenal sebagai seorang raja yang berani, tegas, dan keras kepala dalam melawan VOC. Puncak perjuangannya terjadi ketika ia memimpin pertempuran sengit selama 40 hari di Benteng Somba Opu, benteng megah milik kerajaan Goa. Menurut sumber Wikipedia, Sultan Hasanuddin lahir pada 12 Januari 1631 di Makassar dengan nama kecil I Malombasi Daeng Matawang Muhammad Bakir. Ia adalah putra dari Sultan Melikus Said, Raja Goa ke-15. Sejak kecil, Hasanuddin tumbuh dalam lingkungan bangsawan yang disiplin. Menurut catatan sejarah Goa, ia mendapatkan pendidikan Islam, adat, dan juga militer. Keberanian serta ketegasannya sudah terlihat sejak muda, sehingga ia dihormati oleh para bangsawan dan rakyat. Pada tahun 1653, setelah wafatnya ayahanda, ia naik tahta menjadi Sultan Goa ke-16 dalam usia 22 tahun. Menurut catatan Belanda, saat itulah VOC mulai menganggap Goa sebagai penghalang terbesar dalam penguasaan perdagangan rempah di wilayah timur Indonesia. Sultan Hasanuddin bukan hanya dikenal sebagai pemimpin cerdas, tetapi juga dikagumi karena keberaniannya yang luar biasa. Menurut sumber catatan Belanda, mereka menjulukinya The Han van Os, ayam jantan dari timur, karena keberaniannya di medan perang seolah tak pernah surut. Julukan itu bukan diberikan oleh rakyatnya sendiri, melainkan oleh musuh yang begitu segan padanya. Menurut cerita rakyat Makassar, Sultan Hasanuddin diyakini memiliki kesaktian. Ada kisah bahwa dirinya kebal terhadap senjata tertentu. Meskipun catatan resmi Belanda, hal ini lebih dianggap sebagai mitos yang memperkuat semangat juang rakyat. Pertempuran 40 hari di Benteng Somba Opu. Puncak perjuangan Sultan Hasanuddin terjadi dalam pertempuran dahsyat di Benteng Somba Opu. Menurut sumber sejarah VOC, pada tahun 1667 hingga 1669, Belanda dibantu sekutunya, termasuk pasukan Arum Palaka dari Bone, melancarkan serangan besar-besaran terhadap Goa. Benteng Somba Opu bukan benteng biasa. Menurut catatan arsitektur kolonial, benteng ini memiliki dinding tebal, meriam besar, dan merupakan pusat pertahanan Goa. Pertempuran berlangsung selama 40 hari penuh, siang dan malam. Pasukan Goa bertarung habis-habisan. Menurut sumber Belanda, perlawanan itu membuat VOC mengalami kerugian besar baik materi maupun jiwa. Namun, kekuatan Belanda jauh lebih besar. Dengan persenjataan modern dan strategi licik, mereka akhirnya berhasil mendobrak pertahanan Goa. Tahun 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya yang isinya sangat merugikan pihak Goa. Meski begitu, menurut catatan sejarah, rakyat Makassar tetap tidak tunduk sepenuhnya. Perlawanan rakyat kecil terus terjadi meski kerajaan secara resmi melemah. Setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin masih berusaha mempertahankan kedaulatan. Namun, kondisi kesehatan semakin menurun. Menurut sumber Wikipedia, Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670 di usia 39 tahun karena sakit. Detik-detik terakhir hidupnya diwarnai kesedihan rakyat Makassar karena mereka kehilangan pemimpin yang selama ini menjadi simbol perlawanan. Perjuangan Sultan Hasanuddin tidak sia-sia. Ratusan tahun setelah wafat, jasanya kembali dikenang oleh bangsa Indonesia. Menurut sumber pemerintah Indonesia, pada tahun 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi gelar pahlawan nasional. Julukannya sebagai ayam jantan dari timur tetap melekat hingga kini. Nama besar beliau diabadikan dalam banyak tempat, salah satunya adalah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Menurut sumber lokal, makam Sultan Hasanuddin terletak di Katangka, Goa, Sulawesi Selatan. Hingga kini makam tersebut ramai diziarahi. Setelah wafatnya Sultan Hasanuddin pada tahun 1670, pengaruhnya tidak serta-merta hilang begitu saja. Justru nama besarnya terus bergema bahkan setelah kepergiannya. Menurut sumber Wikipedia, Sultan Hasanuddin wafat pada usia sekitar 39 tahun dan dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Talo, Makassar. Makamnya masih bisa diserahi hingga kini, menjadi bukti nyata betapa pentingnya sosok beliau dalam sejarah Nusantara. Namun, yang menarik adalah meskipun telah tiada, Belanda tetap menyebut nama Hasanuddin dalam catatan sejarah mereka. Para sejarawan kolonial bahkan mengakui bahwa ia adalah salah satu musuh paling tangguh yang pernah mereka hadapi di Nusantara. Tidak banyak raja pribumi yang berani menantang VOC secara langsung dalam peperangan besar. Hasanuddin adalah pengecualian, seseorang yang berani mempertahankan
mempertaruhkan segalanya demi kemerdekaan bangsanya. Menurut sumber lain, setelah Sultan Hasanuddin wafat, Belanda mencoba memperkuat cengkramannya di Makassar melalui perjanjian Bungaya yang ditandatangani tahun 1667. Perjanjian ini memberikan keuntungan besar bagi VOC, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Namun, semangat rakyat Makassar tidak pernah benar-benar padam. Warisan perjuangan Sultan Hasanuddin membuat rakyat Sulawesi Selatan tetap menaruh kebencian mendalam kepada penjajah. Selain itu, Sultan Hasanuddin dikenang bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena karakternya yang kuat, tangguh pada prinsip, dan dekat dengan rakyatnya. Menurut beberapa catatan lokal, beliau kerap turun langsung berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memastikan bahwa rakyat Makassar tetap terlindungi dari penindasan asing. Hal inilah yang membuatnya dicintai bahkan hingga kini. Kita juga tidak bisa melupakan gelar yang diberikan kepadanya. Hasanuddin mendapat gelar kehormatan dari Belanda sendiri, De Hantes van de Oost, atau ayam jantan dari timur. Gelar ini bukan sekedar sebutan kosong. Ayam jantan dikenal sebagai simbol keberanian, tidak pernah mundur dalam pertarungan. Bagi Belanda, gelar ini adalah pengakuan atas kehebatan seorang raja dari timur yang tidak gentar menghadapi kekuatan kolonial yang jauh lebih besar dan modern. Menurut sumber Wikipedia, Sultan Hasanuddin bahkan dijadikan pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1973. Penetapan ini menegaskan bahwa perjuangannya tidak hanya milik rakyat Makassar, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Sultan Hasanuddin berdiri sejajar dengan pahlawan-pahlawan besar lain seperti Diponegoro, Pattimura, dan Cut Nyadin. Kini ketika menyebut nama Sultan Hasanuddin, yang terbayang bukan hanya seorang raja melainkan simbol perlawanan, keberanian, dan martabat bangsa. Warisan perjuangannya juga diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, misalnya nama Bandar Udara Internasional Hasanuddin di Makassar, serta berbagai institusi pendidikan dan jalan utama yang diberi nama untuk mengenangnya. Bagi masyarakat Makassar, Sultan Hasanuddin bukan hanya pahlawan, tetapi juga figur legendaris. Menurut cerita turun-temurun, beliau diyakini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, sehingga lawan-lawannya segan dan gentar. Mitos tentang kesaktiannya masih sering diceritakan hingga hari ini, menambah aura magis yang menyelimuti sosoknya. Sultan Hasanuddin juga mengajarkan kepada kita arti pentingnya kedaulatan. Ia menolak tunduk pada perjanjian-perjanjian yang merugikan bangsanya. Bahkan ketika banyak kerajaan lain memilih menyerah demi mempertahankan kekuasaan, Hasanuddin tetap teguh berdiri. Baginya, harga diri bangsa jauh lebih penting daripada kenyamanan sesaat. Dan kini, lebih dari 300 tahun setelah wafatnya, kita masih bisa belajar dari teladan Sultan Hasanuddin. Ia adalah pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani melawan ketidakadilan, sekecil apapun peluang menang yang dimiliki. Sahabat sejarah, begitulah kisah Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang ditakuti Belanda. Menurut sumber-sumber sejarah, pertempuran 40 hari di Sombo Opo adalah salah satu simbol paling gagah dari perjuangan Nusantara melawan kolonialisme. Semangat juang Sultan Hasanuddin mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kalah secara militer, keberanian dan martabat tidak pernah bisa ditaklukkan. Kalau kamu bangga dengan sejarah bangsa ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tahu kisah luar biasa ini. Dan sampai ketemu di kisah sejarah menarik lainnya. Salam sejarah.